Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, cara selanjutnya yaitu kajian keagamaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ardiansyah Ashri Hussein dengan tema yakni Ikhlas Series Kompeten, Tumbuh di Tengah Ujian, Ikhtiar dengan Keyakinan. Tapi sebelum kita mulai, sedikit informasi juga bahwa untuk kajian kali ini akan ada diskusi tanya jawab dan juga kuis yang nanti ada sedikit apresiasi dari panitia bagi yang bertanya ataupun yang menjawab. Jadi mangga disimak Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu, kepada Bapak Ustadz Ardiansyah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada hari ini tema yang juga banyak diuraikan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang keikhlasan dan kesabaran, ya, tumbuh di tengah ujian, ikhtiar dengan keyakinan. Saya mulai tausiah atau kajian sore ini dengan mengutip, ya, salah satu ayat yang surahnya dibaca oleh Nabi setiap sebelum tidur, surah Al-Mulk, ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, Nabi tidak akan memejamkan matanya sampai beliau membaca surah ini. Seolah-olah Nabi ingin memberi pesan, ya, bahwa surah Al-Mulk ini banyak memberikan trigger, ya, memberikan terapi mental dan kejiwaan kepada kita di dalam menghadapi ujian kehidupan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di genggamannya kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini di antara surah yang dimulai dengan tasbih. Ya, ada subhanalladzi, ada tabarakalladzi. Ya, ini sama-sama kalimat tasbih. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, setiap surah yang dimulai dengan kalimat tasbih ini mengandung pesan yang sangat penting. Ya, seperti mana juga umumnya surah-surah yang diawali dengan kalimat tasbih. Lalu di ayat yang kedua Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik di antara kalian. Dalam ayat yang kedua ini Allah mengatakan Dia telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, mengapa kematian itu didahulukan sebelum kata kehidupan? Karena kematian ini erat kaitannya dengan ketiadaan. Karena kita 1000, 2000, 5000, 10.000 tahun yang lalu itu ada di alam ketiadaan. Kita belum lahir ke dunia ini. Alam ketiadaan dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan kematian. Makanya kita ini dari ketiadaan menuju ada. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, hakikatnya baik tiada ataupun ada, keduanya ujian. Jadi kita dilahirkan, meskipun mungkin banyak yang mengatakan tidak memilih untuk hidup, gitu ya. Tapi Allah hadirkan kita ke dunia ini untuk hidup, menjalani kehidupan. Nah, di antara hal yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup adalah ujian. Dan ujian itu, kata Allah, sejatinya harus mengantarkan kalian menjadi orang yang paling baik amalnya, yang paling baik karyanya, yang paling terbaik pula kontribusinya. Jadi Allah tidak mengatakan yang paling banyak, ya, tapi yang paling baik, yang paling berkualitas. Nah, parameter untuk menentukan paling berkualitas itu Allah nyatakan dalam ayat ini dan ditafsirkan oleh para ulama seperti mana uraian Fudail bin Iyad. Jadi kata beliau, ahsanu amala itu adalah
akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, artinya setiap amalan kita itu agar dia menjadi yang terbaik harus ikhlas dan harus benar. Benar sesuai tuntunan. Apakah itu tuntunan agama dan tuntunan syariat di dalam kehidupan kita. Ini pondasi kompetensi seorang mukmin, ikhlas dan benar. Kalau ikhlas saja tidak benar, melanggar ketentuan, melanggar SOP, maka dia tertolak. Maka amal itu tidak cukup cuma semata-mata ikhlas. Sebagaimana amal juga tidak diterima kalau semata-mata benar, tapi tidak ikhlas. Nah, ini yang pertama, ya. Artinya apapun aktivitas pekerjaan kita, apakah itu dalam rangka ibadah ritual atau aktivitas keseharian kita bersama pasangan, bersama anak, bersama keluarga, bersama masyarakat, ya, itu harus ditopang dua hal ini, ya. Amalnya harus ikhlas dan amalnya harus benar. Yang kedua, bahwa di antara hal yang tidak dapat dihindari oleh orang yang hidup adalah ujian, apalagi orang beriman. Jadi kita beriman saja itu pasti akan mendapat ujian, pasti akan menghadapi cobaan. Mengapa orang beriman itu diuji? Karena iman itu harus dibuktikan. Dia tidak cukup dengan pengakuan. Makanya Allah menggunakan kalimat ahasiban nasu. Apakah manusia mengira? Apakah mereka berpikir an yutraku ayyakulu amanna? Mereka akan Allah biarkan mengklaim saya sudah beriman. Enggak. Kata Allah tidak akan dibiarkan siapapun yang mengaku beriman melainkan akan diuji kualitas imannya. Itu Allah jelaskan pula nanti dalam Quran surah Al-Ankabut. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Dan kami telah uji umat-umat sebelum mereka agar Allah bisa membedakan, bisa menyaring mana yang betul-betul pejuang, mana yang pecundang. Mana yang tulus jujur dengan imannya, mana yang cuma pura-pura saja. Ya, jadi Allah akan uji itu. Ya, karena kehidupan kita ini adalah ujian, maka yang selamat, yang bahagia adalah orang beriman. Nah, keimanan itu ternyata tidak bisa cuma diklaim sepihak saja. Ya, tapi Allah akan uji, Allah akan buktikan. Ya, artinya keimanan kita itu akan melewati banyak ujian. Maka ujian itu bagi orang beriman itu madrasah. Boleh jadi di awal-awal kita belum ikhlas, tapi karena diuji terus, ya ditempa terus, maka dia semakin baik. Makanya kata Syekh Az-Zarnuji, ini pengarang kitab Ta'limul Muta'lim, kitab yang familiar di kalangan santri di Indonesia. Kata beliau, Khazainul Muna ala qanatiril mihan. Bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, kira-kira begitu. Ya, bahwa kesuksesan, keberhasilan kita itu bergantung seberapa banyak ujian yang telah menempa kita. Jadi bagi orang beriman itu, ujian itu madrasah. Menempa iman, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh jadi memang di awal-awal kita imannya masih apa kata orang, atau masih menunggu penilaian, atau masih terpengaruh dengan apa yang manusia komentari gitu ya. Nah, tapi dengan kerapnya ujian itu datang, maka sebenarnya dia menjadi madrasah. Ya, ibarat emas itu kan kalau semakin lama ditempa, maka dia semakin murni gitu. Ya, begitulah diharapkan dari madrasah yang bernama ujian ini. Ya, kata para ulama, al-bala yurabbil abda. Jadi musibah itu bahkan mendidik kita menjadi lebih baik.
Jadi kadangkala kita kalau belum diberi musibah, belum diberi bencana, itu belum merasa betapa hal itu berharga. Ya, contoh mungkin yang paling dekat mungkin pasangan kita hari ini gitu. Ya, banyak orang yang baru merasa kehilangan ketika pasangannya sudah tidak ada di sisinya gitu. Ya, saya 20 tahun lebih ya mendampingi konsultasi keluarga. Ya, itu rata-rata penyesalan itu datang belakangan, selalu belakangan. Ya, ternyata oh dia luar biasa berjuang untuk saya gitu. Oh, ternyata dia banyak berkorban untuk saya gitu. Ya, itu biasanya setelah semuanya lewat gitu. Ya, maka jangan sampai kemudian kita tidak menjadikan musibah itu sebagai madrasah, sebagai ujian. Makanya ada 4 hal dalam ujian itu. Misalnya yang pertama ujian kehilangan. Kita dilatih untuk bertawakal itu hanya kepada Allah. Bersandar itu hanya kepada Allah, jangan ke dinding gitu. Jangan ke tembok. Ya. Bahkan nabi itu ya, hikmahnya mengapa para nabi itu rata-rata yatim, termasuk Nabi Muhammad. Nabi itu kan kehilangan ayah, bahkan tak sempat bertemu dengan ayahnya. Karena nabi itu kan meninggal ketika musim perniagaan lagi naik-naiknya di kota Mekah. Ya, bapaknya Abdullah itu walaupun dalam kondisi sedang sakit, itu minta izin ke istrinya Aminah untuk berbisnis ke Syam, ya, berangkat. Dan itu ternyata adalah perjumpaan terakhir dengan istrinya dan dengan Nabi Muhammad yang masih bayi. Jadi tidak kembali, ya. Jadi bahkan Abdullah itu dimakamkan, ya, beberapa riwayat mengatakan tidak di kota Mekah, gitu, ya, karena beliau meninggal di luar kota Mekah. Kemudian baru lahir, ya, belum genap 2 tahun, jadi masih disusui, ya, di kabilahnya Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah yang dulu budak perempuannya Abu Lahab paman Nabi, gitu, ya. Itu 2 tahun kemudian meninggal ibunya. Jadi kata para ulama hikmahnya adalah Allah ingin Nabi Muhammad itu hanya bersandar kepada Allah, bahkan tidak bersandar kepada orang tuanya. Ya, kita alhamdulillah mungkin rata-rata sempat sampai dewasa, bahkan ada yang menyaksikan ibunya menua, ayahnya menua, itu masya Allah, bersyukur sekali gitu ya. Saya juga termasuk yang cemburu dengan teman-teman yang masya Allah orang tuanya masih hidup sampai, jadi mereka dapat membersamai orang tuanya, ya, dapat apa, mendampingi, memenuhi semua keperluannya, ya. Sementara mungkin banyak juga di antara rekan-rekan yang boleh jadi ya kita orang tua telah wafat, ya, bahkan mungkin sebelum kita sempat berkhidmat, sempat apa, belum sempat memberi banyak kebaikan kepada orang tua kita, gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Jadi mungkin ini agak simpel tapi ingin saya ceritakan ya biar menghibur juga gitu ya. Dulu saya baru pulang dari Mesir ya, tahun berapa? Tahun 2000. Itu kan baru muncul HP apa tuh? Eh ya BlackBerry atau apa waktu itu ya. Jadi kata ibu saya, nanti jangan lupa ya kalau sudah kerja nanti beliin ibu HP yang bisa moto katanya gitu. Ya, dan saya waktu itu mendampingi orang tua di Riau, pulang ke Bandung karena ada istri yang harus didampingi untuk melahirkan, dan begitu saat mendampingi istri di Bandung, ibu saya meninggal dunia gitu. Nah, itu di antara kisah atau cerita yang boleh jadi juga dialami oleh rekan-rekan sekalian. Maka kalau kita kehilangan, maknai itu sebagai bentuk cara Allah mendidik kita agar kita itu tidak banyak bersandar pada manusia. Ini termasuk yang meninggal suaminya. Mungkin ada ya di kalangan TTT, bu-ibu yang meninggal suaminya. Ya, maka itu mungkin boleh jadi cara Allah agar kita tidak bergantung pada siapapun. Ya, ini pernah nggak yang kalau kita naik pesawat, ya,
Kalau ada apa nama itu turbulensi kan tiba-tiba tuh kalau saya jatuh gimana anak, gimana istri. Itu saya dulu begitu awal-awal. Ya, tapi lama-kelamaan ketika belajar semakin paham, lah kenapa saya bimbang? Ya, bukankah kita tidak boleh bersandar kepada siapapun? Saya yakin bahwa kalau saya meninggal nanti, maka ada Allah. Gitu. Bahkan nanti kalau istri saya mungkin dia masih ingin menikah, mungkin dia menikah lagi. No problem, tidak menjadi soal. Gitu. Nah ini poinnya bahwa boleh jadi ujian itu berupa kehilangan. Yang kedua, ujian itu bisa jadi berupa kegagalan. Kita gagal, mungkin dalam studi, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam aktivitas sehari-hari kita, maka itu adalah cara Allah agar kita lebih kokoh, eh, untuk melatih kita lebih sabar, lebih kuat, ya, agar kita menjadi pribadi yang mentalnya lebih baja gitu, ya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi ujiannya berupa fitnah. Fitnah ini kan boleh jadi tuduhan, boleh jadi memang ujian-ujian dari orang-orang terdekat, dari orang terdekat, gitu ya. Bahkan kata para ulama kita, misalnya orang alim itu pun diberi ujian juga, ya, dimusuhi oleh musuhnya, dicela oleh sahabat-sahabatnya, dibiarkan oleh keluarganya. Itu begitu. Jadi artinya ujian itu boleh jadi akan menimpa dari banyak sisi, dan kita tidak bisa memilih. Saya pengen ujian yang ini aja gitu, ya. Ini belum lama, ya, bulan lalu, ya, bulan Juli itu ada sahabat murid saya gitu datang. Ya, bagi saya memang ujiannya berat. Ya, belum tentu kita dan saya dan kita semua mampu memikul ujian itu. Ya, ketika ya takdirnya gitu ya, eh, pasangannya ya ditakdirkan, ya ada hubungan dengan laki-laki lain gitu, istrinya. Sudah pernikahan mereka sudah 35 tahun. Jadi sudah mau punya cucu karena anaknya sudah menikah, ya. Tapi qadarullah istrinya kemudian punya pil gitu ya, apa tuh pria idaman lain gitu ya. Takdirnya gitu. Bahkan sudah sampai berzina gitu. Dia nanya, "Ustadz, ini hukuman apa yang ingin Allah berikan ke saya gitu. Saya sudah jaga sholat, saya tidak pernah melalaikan zakat, nafkah istri lahir batin saya penuhi. Mengapa ujian yang seperti ini saya terima?" Itu saya ketika mendengar itu agak lama juga merenung gitu. Saya belum tentu bisa sabar seperti dia gitu, ya. Tapi ingin mengatakan kepada kita, kita nggak bisa milih. Ya Allah, saya pengen ujian yang ini aja gitu, nggak bisa. Ya, artinya bahwa keluarga itu adalah fitnah kata Allah. Ya, jadi keluarga itu kan kata Quran kadang disebut sebagai qurrata a'yun, yang menyedapkan pandangan mata. Tapi juga kata Allah dia fitnah, ujian. Dan dia juga aduan, jadi musuh. Ya, jadi bisa jadi suami kita, istri kita, anak kita, keluarga besar, orang tua, mertua, bisa siapa saja gitu. Ya, nah itu untuk melatih kita agar lebih ikhlas. Yang ketiga, jabatan juga ujian, ya, agar kita dilatih amanahnya, kepemimpinannya, ya. Belum tentu orang soleh itu mampu memimpin. Karena kalau orang soleh itu dia baru memimpin dirinya sendiri. Memimpin orang banyak, dia harus menjadi muslih, ya, menjadi orang yang memperbaiki. Ya. Makanya ya seorang muslim itu idealnya dia soleh dan muslih. Dia baik dan dapat memperbaiki orang atau paling tidak menularkan kebaikan. Gitu. Ya. Dan jabatan itu ternyata salah satu ujian untuk kita bisa amanah. Ya. Makanya banyak ya di kalangan para sahabat yang soleh, itu Nabi tidak izinkan megang jabatan. Karena Nabi tahu beberapa titik lemah para sahabat. Nah, di antaranya seperti Abu Zar. Ya, Abu Zar ini apa, sahabat Nabi yang soleh. Tidak ada orang di Madinah itu yang meragukan kesolehan Abu Zar. Abu Zar ini pernah
diminta menjadi ulama di negeri Syam. Waktu itu gubernurnya adalah Muawiyah, ya. Jadi saking soleh dan baiknya, ya, dan waroknya siapa Abu Zar ini, itu Muawiyah kirim surat kepada Umar, tolong disuruh dipanggil pulang ini Abu Zar. Kami terlalu segan untuk bermanuver, untuk berijtihad, untuk melakukan banyak inilah hal-hal di masyarakat yang boleh jadi dalam kacamata seorang ulama tidak benar dan tidak tepat. Gitu, ya. Dia minta Abu Zar ini dipulangin gitu. Dan Umar memulangkan itu. Ya, jadi dipanggil, di recall ke Madinah, ya, dan terakhir itu Abu Zar itu meninggal di gunung sendirian. Dia lebih suka hidup menyendiri. Nah, di waktu Nabi masih hidup, Abu Zar pernah minta ke Nabi. Kata Abu Zar, ya Rasulullah, walini, angkat saya menjadi gubernur, menjadi pemimpin negeri Syam sebelum Muawiyah. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaha la amanah. Ini amanah besar. Dan kamu belum mampu, kata Nabi. Innaka rajulun do'ib. Kamu tidak punya kompetensi itu. Kamu soleh, tapi kamu tidak punya kompetensi untuk menjadi muslim. Nah, kira begitu, ya. Jadi ketika kita diberi amanah, jabatan, ya, atau sebuah kepemimpinan, nah, itu adalah boleh jadi cara Allah menguji kita. Kita amanah apa tidak? Gitu, ya. Kemudian Nabi itu adalah teladan tumbuh di tengah ujian. Karena Nabi itu kan mereka adalah manusia yang paling besar ujiannya. Itu hadisnya. Kata Nabi apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling besar ujiannya itu para nabi. Lalu orang-orang yang imannya mendekati para nabi. Maka siapapun yang hari ini menjalankan tugas kenabian, bukan nabi dalam arti nabi baru, bukan ya, tapi dakwah, mendidik umat, ya, kemudian mengajarkan kebaikan, ya, menyuarakan kebaikan, itu besar ujiannya, ya. Dan Nabi alhamdulillah dapat melewati banyak ujian. Kita lihat, ya, dari kecil yatim. Ya, dari kecil yatim, kemudian meskipun paman-pamannya kaya, tapi Nabi tidak berlimpah harta. Dia kerja, ya, pernah jadi ngambil upah, mengembalakan domba orang Mekah, ya. Umur 12 tahun diajak pamannya berbisnis di Syam, ke Yaman, gitu, ya. Sampai nanti jadi mitra. Itu ujiannya luar biasa. Ya, sampai nanti beliau menjadi seorang nabi, ya. Ujian yang pertama itu justru datang dari karib kerabat terdekatnya, dari pamannya, ya, dari bibinya, gitu, ya. Itu luar biasa. Ya, termasuk nanti ketika beliau dikatakan tukang sihir, orang gila, dilempari batu, gitu ya, bahkan mau dibunuh. Kepala Nabi itu kan, kalau Kang KDM kemarin sayembara 5 juta gitu ya, agak begal. Nabi itu kepalanya pernah disayembarakan 100 ekor unta. Berarti 5 miliar itu. Karena satu juta, satu ekor unta itu 50 juta. Kalau 100 sudah 5 miliar. Siapa yang tidak tergiur uang segitu? Karena unta ya di masa itu ya mungkin hari ini ya kendaraan mewah lah apa gitu ya. Mungkin Ferrari, apa Lamborghini atau apalah gitu ya. Ya, itu semua mau, ya. Makanya Nabi sampai harus nyusun strategi bagaimana agar tetap survive, bukan karena takut mati, tapi tidak ingin dakwah ini tidak sampai kepada seluruh umat manusia. Nah, ikhtiar itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, jadi betul bahwa dalam ujian itu kita tidak dituntut untuk tidak berusaha, justru diminta kita itu untuk usaha maksimal. Dan ikhtiar itu tidak bertentangan dengan tawakal. Justru tawakal yang benar itu adalah diselingi dengan ikhtiar. Coba bunyi ayat tawakal itu. Fa iza azamta fatawakkal.
Jadi bukan tawakal dulu baru azam, tidak. Jadi azam dulu. Jadi sudah ada keazaman, kesungguhan, perencanaan, perhitungan, ya. Lalu kita mengeksekusi rencana-rencana itu dan kita bertawakal kepada Allah. Jadi maksimal usahanya. Seperti mana maksimalnya Nabi ketika hijrah ke Madinah. Itu maksimal sekali. Memilih waktu malam. Kebanyakan orang Arab itu nggak bisa bangun malam. Nabi milih hijrah di malam hari. Yang kedua, Ali disuruh tidur, nyamar jadi Nabi. Seolah-olah Nabi yang tidur di situ. Lalu ketika keluar, nggak langsung ke Madinah. Ngumpet di mana Nabi? Di Gua Sur. Gua Sur itu masih kota Mekah. Karena Nabi tahu ini kalau langsung berangkat, bakal dikejar. Karena orang Arab itu jago mencium jejak. Bahkan orang Arab itu, orang Arab Mekah terutama, mereka bisa mencium jejak, mohon maaf, dari kotoran unta atau kotoran kuda. Dia sudah di mana? Karena kan kuda, unta itu kan dia makan makanan yang ada tuh. Jadi mereka tahu, oh ini rumput di Sahara ini. Oh ini ilalang di gurun ini. Jadi mereka hafal itu. Mereka hafal geografi Mekah Madinah sehingga dari kotorannya saja mereka bisa mencium jejak. Nabi tahu itu. Maka Nabi nginep berapa malam? 3 malam di situ. Ya, bahkan tidak diam juga. Nabi ngirim mata-mata itu. Ada yang mencari informasi, ya, ada yang mengirimkan logistik. Bahkan Nabi menyewa orang untuk mengembalakan kambing di depan gua untuk menghilangkan jejak. Ya, sampai-sampai kan kata Abu Bakar kan ketika orang sudah sampai di mulut gua, lau to'a. To'a itu kayak merunduk dikit, itu namanya to'a itu. Jadi kalau kita berdiri begitu, itu namanya to'a. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lau to'a. Kalau mereka merunduk dikit aja kelihatan kita. Karena guanya bukan gua yang tersembunyi. Gua itu cuma nyumput aja. Tapi kalau mereka sudah di depan, nunduk dikit pasti kelihatan. Kakinya kah atau wajahnya kah atau badannya gitu. Dan gua pun tidak dalam, bukan kayak bayangkan kayak gua gua Jepang gitu enggak. Guanya kayak dekat dekok begitu aja, dekok muat untuk 2 orang. Gitu, ya. Tapi luar biasa, tidak ketahuan. Kemudian ketika berangkat ke Madinah, itu Nabi menyewa orang non-muslim untuk jadi guide. Dan rute yang digunakan bukan rute biasa. Coba yang pernah naik bus atau naik kereta cepat Mekah Madinah, itu bukan rutenya. Rute hijrah Nabi itu 2 minggu. Mekah Madinah itu 2 minggu. Yang sekarang sudah dibuka itu. Saudi itu bikin buka napak tilas hijrah Nabi itu 2 minggu. Jadi nginep itu di tempat-tempat yang Nabi lewat itu. Ya karena sekarang Saudi itu sudah mulai mengembangkan wisatanya, nah itu semua dibangun. Ya dibangun homestay sepanjang tempat Nabi hijrah itu. 2 minggu. Ya, nah cuma kita ya 2 minggu di homestay gitu ya. Nabi itu 2 minggu itu di jalan. Ya, luar biasa. Dan itu pun tetap ketahuan juga Suraqah itu yang nanti mu'alafnya jadi muslim. Artinya ingin mengatakan kepada kita bahwa ikhtiar itu tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi ketika kita diberi ujian ya kita ikhtiar juga, ya. Tidak kemudian berpangku tangan tanpa ada usaha. Ya, dan ikhtiar itu meminta pertolongan Allah karena ikhtiar tanpa doa melahirkan kesombongan. Kita merasa kita nggak butuh Allah. Nah, itu sombong kita. Tapi kalau kita doa aja tanpa ikhtiar, ya kita malas. Ya, ada dulu di masa Nabi ada seorang perempuan mengadu kepada Umar, suami yang tidak mau kerja. Ditanya oleh Umar, kenapa nggak kerja? Ya saya berdoa katanya. Saya berdoa Allah memberi rezeki. Apa kata Umar? Innas sama'a la tumtiru zahaban. Langit tidak menghujani dengan emas. Kerja kata Umar. Ya, nah, jadi walaupun memang kita meyakini bukan kerja itu yang mendatangkan rezeki. Kerja itu hanya sebab di mana Allah memerintahkan kita bekerja. Karena tetap lagi-lagi nanti urusan rezeki itu domainnya Allah.
ya, berapa besar gaji kita, itu kita boleh merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Maka jangan menyerah. Seorang mukmin itu boleh lelah, boleh capek, boleh penat, ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Makanya kata Nabi apa? Wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Jangan mudah menyerah, jangan mudah give up, gitu. Ya harus jatuh, kita bangkit lagi. Ya kalah, kita lawan lagi. Gitu. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan yang terbaik. Ya, dan boleh jadi ada orang yang pada akhirnya mencapai yang dia inginkan, dan boleh jadi ada yang tidak mencapai. Dan kita kan tidak harus memikirkan hasilnya. Yang paling penting bagaimana kita usaha. Nah, keyakinan itu adalah energi bagi orang beriman. Lihat surah Asy-Syarah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kalau terjemahnya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sebenarnya kalau kita mau terjemahkan, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan, bahkan ada banyak kemudahan. Kata ulama, dari mana muncul penafsiran itu? Karena dalam bahasa Arab itu, alif lam itu sangat menentukan. Kalau ada dua ayat berdempetan, ya, ada kalimat yang sama diulang, dan dia pakai alif lam, maka itu adalah masih hal yang pertama. Jadi kesulitan yang pertama di ayat nomor 5 itu kesulitan yang sama di ayat nomor 6. Tapi kalau kalimat Allah datangkan bahasa Arab itu tidak pakai alif lam, yusron. Ya. Di ayat yang kelima ada, yusron, ayat yang keenam juga ada, ya. Itu artinya apa? Kemudahan di ayat yang kelima, kemudahan di ayat yang keenam, kemudahan yang berbeda dengan kemudahan di ayat yang kelima. Jadi kalau kita mau terjemahkan lebih luas, satu kesulitan ada banyak kemudahan. Maka kita harus optimis, ya, bahwa pasti Allah menjanjikan jalan keluar. Selama kita bertawakal, berserah, kita memantapkan tauhid kita bahwa sebenarnya kita hanya bisa ikhtiar aja, merencanakan, mengagendakan, menyusun, menghitung dengan teliti, itu ikhtiar semua. Nah, kita meyakini bahwa itu perintah Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, setelah kita maksimal ikhtiarnya, barulah kita bertawakal. Sama seperti kisah Nabi Musa. Ya, bayangkan ikhtiar di jalan yang tampak buntu. Bayangkan di belakang tentara Firaun, di depan lautan, laut merah, nggak ada jalan keluar. Ya, lalu kata Allah apa? Wahai Musa, pukulkan tongkatmu, gitu. Logikanya coba. Ini orang lagi dikejar musuh. Ini kan kata Musa, inna lamudrakun. Udah, kita bakal ketangkep. Ini pasukan Firaun itu dengan kekuatan penuh ngejar Musa itu. Di depan ada lautan. Tapi Allah mengatakan Musa, tidak boleh engkau kehilangan harapan dan keyakinan, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya, maka ternyata ada jalan keluar. Walaupun nanti ada kajian saintifiknya gitu, ya, bahwa momen itu ternyata bisa dikaji secara logika dan sains, ya, karena memang pada waktu itu sedang bertiup angin laut timur, ya, itu bertemu dengan angin laut barat, ya, sehingga lautan itu sebenarnya bukan semata-mata mukjizat, tapi ternyata ada alasan sainsnya. Nah, itu, ya, kita bisa berdebat di situ, tapi ingin mengatakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, Allah berikan jalan keluar. Gitu. Ya. Dan Musa mengatakan, kalla inna rabbi, inna ma'i rabbi sayahdin. Bahwa sungguhnya Robku akan memberiku petunjuk. Ini ketika Musa berhasil menyeberang Laut Merah, diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis. Ya, walaupun nanti dibantah, itu ditolak oleh Bani Israel yang akhirnya mendapat hukuman sampai hari ini tidak bisa masuk
dan tidak bisa berkuasa di Baitul Maqdis. Sabar adalah pondasi pertumbuhan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, kebersamaan Allah di sini artinya pertolongan, penjagaan, bimbingan, dan taufik. Dan sabar ya seperti mana kita tahu ada 3 ya, sabar dalam ketaatan, ya kita sabar sholat, sabar tutup aurat, ya, kemudian sabar untuk puasa, ya, sabar untuk apa namanya melakukan ketaatan-ketaatan yang boleh jadi tidak sesuai dengan syahwat kita, bangun malam, tahajud, witir, puasa, bayar zakat, itu perintah Allah semua. Dan kita harus sabar dalam ketaatan. Sebagaimana sabar untuk tidak maksiat. Ya, ini hari ini ya 1 jam yang lalu gitu ya. Murid saya datang, saya juga baru tahu gitu ya. Jadi dia juga menyimpan rahasia lama, ya mungkin dalam rangka tidak ingin mengaibkan dan tidak mau cerita aib istrinya gitu. Ini saya sampaikan karena saya tidak nyebut nama. Ustadz, saya sudah 2 tahun tidak mendapatkan nafkah batin dari istri gitu. Karena istri menolak apa namanya untuk melayani saya gitu dengan alasan pekerjaan capek dan itu 2 tahun. 2 tahun tanpa ada jeda sama sekali, artinya selama 2 tahun istri menolak melayani saya. Alhamdulillah Ustaz, saya masih sabar katanya. Saya tidak kawin lagi gitu misalnya gitu ya. Saya tidak kedugem, saya tidak nyari perempuan malam enggak. Alhamdulillah Ustaz katanya. Nah itu kesabaran yang luar biasa. Ya. Jadi sabar untuk tidak bermaksiat itu adalah kebaikan juga dan itu tidak apa namanya tidak ringan gitu ya. Kemudian sabar menerima takdir. Ya, kita ditempatkan di tempat yang boleh jadi kita tidak mau ya, tapi kita bersabar bahwa ini boleh jadi sudah jadi ketentuan Allah. Ya, kita dilahirkan yatim atau mungkin mohon maaf kita dilahirkan dalam keluarga yang tidak kaya, yang tidak tajir. Kadang-kala ada orang yang nggak terima, kenapa saya lahir di keluarga yang miskin gitu? Kenapa saya lahir di keluarga yang broken home? Ya, jadi kita tidak boleh menyesali takdir. Nah, sabar menerima takdir itu juga menjadi bagian dari cara Allah mendidik kita. Ya, makanya ikhlas ya dan kompetensi untuk membangun kekuatan diri ini adalah 2 sisi satu koin yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita harus satu sisi harus ikhlas dan harus juga punya kompetensi untuk survive. Makanya kan Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, dan ketika berbicara kekuatan ini sering saya angkat hadis ini, itu bukan semata-mata fisik, tapi juga ilmu, ya, kesabaran, ya, kemudian termasuk nanti kalau kita bicara finansial, gitu ya. Jadi kita harus kuat, kita harus punya kompetensi yang maksimal dalam rangka mempersembahkan amal yang terbaik untuk akhirat yang boleh jadi lewat pasangan kita, lewat anak-anak kita, lewat institusi tempat kita bekerja. Itu cuma sarana aja. Ya, yang penting kan kita harus bekerja maksimal, ikhtiar maksimal agar nanti menjadi amal soleh. Ya, Nabi Yusuf, lihat Masya Allah, Nabi Yusuf ini ceritanya runut. Ya, makanya ada yang bikin apa itu, bikin buku dari sumur ke istana. Ya coba beliau, ya dari kecil dijulidin sama saudara sendiri. Walaupun saudara tiri gitu ya, dari ibu yang berbeda gitu ya. Lalu dibuang ke sumur, dijual sebagai budak ya. Kemudian begitu jadi budak mau enak sedikit bekerja di istana difitnah pula, dipenjara. Ya. Sampai akhirnya Allah muliakan. Jadi kita meyakini betul bahwa orang yang diberi ujian pasti Allah muliakan. Apakah itu di dunia atau di akhirat.
kita tidak bisa mendoktrin dan tidak bisa menuntut Allah mendesain hidup kita itu harus sesuai keinginan kita, tidak. Tapi kita meyakini bahwa bagi orang beriman, sabar dalam ujian itu pasti mendatangkan kebaikan. Gitu. Ya, tawakal setelah ikhtiar. Ini kan cerita dari hadis Imam Tirmidzi ketika ada sahabat yang mau sholat tidak mengikat tunggangannya atau untanya, dibiarin aja. Kita kenapa nggak diikat? Ya tawakal kepada Allah. Kata Nabi apa? Aqilha wa tawakkal. Ikat dulu. Ya, jadi amankan kendaraanmu gitu, baru tawakal. Itu tawakal yang benar. Ya, kata Hasan Al-Basri, seandainya bukan karena berbagai musibah, niscaya semua manusia itu bangkrut di akhirat. Karena amal kita tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa kita. Tapi ternyata kita masih ada harapan. Apa itu? Ujian-ujian yang menimpa kita. Kan maka nanti ada istilahnya ahlul afiyah dengan ahlul musibah. Ahlul afiyah itu jarang kena ujian. Atau ujiannya yang enak-enak gitu ya, kayak sehat, ya kayak inilah kayak para penjahat-penjahat ini ya, kok kaya gitu ya, sehat gitu ya, ya, anak-anaknya mereka juga berpendidikan gitu ya. Ya, jadi ada yang ahlul musibah, ujiannya nggak enak, miskin, melarat, pokoknya kena banyak satu ujian, ada ujian lagi begitu terus, bertubi-tubi. Ya, ya, sampai juga ada murid saya itu mengatakan, Ustaz, saya sampai katanya sampai nantang Allah gitu. Ayo Allah, ayo ujian apa lagi nih? Dia sampai nggak tahan gitu. Berat sekali ujian. Jadi dari keluarga, dari istri, dari keluarga besar, itu sampai dia pada level, ya Allah, ayo ini mau silakan mau ujian apa lagi nih? Saya siap. Dia karena udah apa? Udah berat sekali itu untuk memikul beban itu. Ya. Nah, tapi sadarilah ya bahwa ternyata nanti salah satu kedudukan yang dicemburui oleh para nabi itu ahlul musibah. Nabi aja cemburu lihat apa kemuliaan yang Allah berikan pada mereka kalau di akhirat. Nabi cemburu karena ternyata ada orang yang ujiannya tidak kalah hebat dari para nabi. Ya, kata Syekh Dr. Al-Qardawi menegaskan iman yang benar tidak melahirkan kepasifan, kata beliau. Jadi iman itu bukan berarti kita nggak usaha. Ya, justru iman yang benar itu dia menjadi energi untuk memperbaiki diri, ya, untuk men-scale up skill dan kemampuan kita untuk mengabdi untuk keluarga, untuk agama, untuk negara. Nah, 5 langkah praktis agar kita tetap bertumbuh. Ini saya rangkumkan dari Syekh Hasan Al-Basri dan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kata beliau, yang pertama, perbaiki niat setiap hari. Ya, bahwa kita hidup, kita bekerja ini semata-mata untuk akhirat. Jangan sampai cuma semata-mata dapat gaji. Gaji itu cuma sarana aja. Saya dapat gaji, nanti saya beribadah dengan gaji saya. Keluarga ternafkahi, ya, kewajiban saya terpenuhi, zakat saya bayarkan, itu begitu. Jadi gaji itu hanya wasilah aja. Tapi tujuan utama saya bagaimana nanti bahagia di akhirat. Ya, jadi ini tiap hari namanya tajdidun niyah, memperbaiki niat. Yang kedua, tingkatkan kapasitas diri, membaca, belajar, ya, majelis ilmu, ya, seminar, apa aja yang berguna untuk kehidupan dan pekerjaan kita. Ya. Kemudian bangun disiplin ibadah. Disiplin. Kan kita mau minta rezeki kepada yang memberi rezeki. Maka jangan sampai ketika mengejar rezeki kita mengabaikan sang pemberi rezeki. Mau minta banyak rezeki tapi tidak sholat atau lalai sholat. Gimana? Kita minta ke siapa? Gitu.
Jadi harusnya pekerjaan kita itu tidak membuat kita lalai pada sang pemberi rezeki. Pekerjaan itu ikhtiar aja. Real rozak itu ya Allah. Maka jangan sampai sholat, ibadah itu kita abaikan. Ya, kemudian bergaul dengan orang soleh, dengan orang baik. Orang soleh itu bukan yang pakai peci terus, bukan yang pakai baju koko terus. Tidak harus. Orang soleh itu adalah orang yang berusaha menjadi baik terus, walaupun dia boleh jadi kadang tergelincir, kadang berbuat salah, ya, tapi dia bangkit kembali untuk menjadi baik. Itu orang soleh. Itu orang soleh ya. Karena kata Allah dalam hadis kursi, kalau manusia ini semuanya baik dan tak pernah berdosa, Allah binasakan mereka. Allah ganti dengan manusia yang berdosa, tapi mereka cepat bertaubat. Nah, begitu. Jadi bukan soal kita tidak pernah berdosa, tapi kalau kita berdosa kita segera bertaubat. Ya. Kemudian yang berikutnya evaluasi diri secara berkala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Dan penutupnya At-Taubah ayat 105 kata Allah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi kompetensi sejati itu bukan sekedar kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tapi kemampuan menjaga keimanan, akhlak dan integritas kita di tengah tekanan-tekanan ujian. Ya, semakin besar amanah, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap keikhlasan. Ya. Demikian, semoga memberikan pencerahan, motivasi kepada kita semua menjadi tazkirah. Ya, kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Mangga barangkali ada pertanyaan atau mungkin diskusi, kita persilakan. Mangga Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Bu Nonon ya, Kang Punten. Ya, silakan. Perempuan. Di belakang ya, silakan. Silakan Teh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, Ya. izin bertanya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman bahwa musibah yang menimpa manusia disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Namun di satu sisi, musibah ini merupakan suatu bentuk madrasah kompetensi seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Salah satu cara Allah untuk menguji level keimanan dan menaikkan derajat hambanya. Dalam kenyataannya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa membedakan ketika mendapatkan ujian? Kita bisa mentafakuri apakah ujian ini adalah bentuk teguran karena kesalahan yang sudah kita perbuat, atau murni karena memang kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat keimanan hambanya dan menghapuskan dosa-dosanya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Baik, jadi sebenarnya ketika kita berbicara musibah itu, ya, ada yang memang musibah itu perlu kita pelajari, ambil pelajaran dan menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya sebenarnya ketika terjadi satu kegagalan dalam kehidupan kita boleh evaluasi. Kita boleh evaluasi. Tapi kita tidak boleh mencela keadaan. Apalagi kemudian menyesali. Coba kalau begini, pasti nggak begitu, nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka mengevaluasi, oh kita karena terlambat menyerahkan dokumennya, itu bisa dievaluasi. Oh ternyata kita mungkin tawarannya mungkin tidak semenarik kompetitor kita. Itu boleh dievaluasi. Ya. Nah, tapi tidak boleh mencela keadaan. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan itu kesalahan kita atau tidak? Maka pada prinsip dasarnya tadi kan kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian itu
pasti disebabkan oleh kalian sendiri. Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita bisa merencanakan, kita bisa mengagendakan, ya, dan ketika boleh jadi hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus mengkoreksi dan kita harus memuhasabahi, gitu, ya. Contoh ketika terjadi apa ya eh, apa ya pembelotan atau penyimpangan pasukan pemanah pada perang Uhud. Itu kan Nabi begini mengatakan, pasukan pemanah apapun yang terjadi jangan sampai turun gunung. Kalian tugasnya menjaga punggung pasukan. Karena kalau tidak ada yang jaga, ini pasukan bisa menyerang dari belakang. Karena kan Uhud itu kan dia ada jalan yang melingkari Bukit Uhud. Ya, jadi pemanah itu Nabi tugaskan itu untuk menjaga punggung pasukan agar tidak diserang dari belakang. Ya, tapi ternyata turun itu, ya turun gunung karena berebut ghanimah karena dilihat kan pasukan Khalid awalnya kalah. Mereka meninggalkan pedang, baju besi, kuda, unta, banyak perbekalan yang ditinggalkan. Maka orang sudah, jadi ini Khalid sudah mau pulang ke Mekah ini, udah mau kalah. Ya, akhirnya ini tidak sabar turun melanggar perintah Nabi. Nah, Khalid melihat itu peluang ini karena punggung pasukan terbuka. Dia muter dan menyerang pasukan dari belakang. Bahkan Nabi nyaris terbunuh pada perang Uhud. Ya, dan paman Nabi kan Hamzah bin Abdul Muthalib juga terbunuh pada perang Uhud. Nah, kata para ulama, ini di antara ayat yang turun, ya, itu termasuk berbicara ini bahwa semua kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang kalian alami itu banyak diciptakan atau terjadi karena kesalahan kalian sendiri. Jadi ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya Allah pasti inginkan kebaikan untuk kita. Sehingga kita perlu evaluasi kalau terjadi kesalahan, ya, kalau terjadi kegagalan dalam beberapa rencana perhitungan-perhitungan kita. Tetapi ayat ini juga nanti dijelaskan dalam banyak ayat yang lain, ya, bahwa kadangkala ada sesuatu yang menurut hitungan kita tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala ada yang dalam hitungan kita itu gagal, tapi dalam hitungan Allah itu baik. Agar kita belajar dari kesalahan, belajar mengevaluasi, ya, belajar memperbaiki gitu, ya. Nah, termasuk pada perang Uhud. Itu pelajaran penting karena memang kata para ulama, kelak pasca perang Uhud itu ada sejumlah pertempuran-pertempuran yang menuntut ketaatan penuh totalitas kepada pemimpin. Ya, nanti itu terbukti pada perang Hunain, pada perang Tabuk, gitu ya. Itu para sahabat belajar. Kita pernah kalah di perang Uhud, bahkan Nabi nyaris terbunuh gara-gara ada pasukan sekelompok unit yang tidak taat. Nah, kira begitu teh. Jadi prinsip dasarnya apapun yang kemudian telah terjadi kita boleh muhasabahi, ya. Dan kalau tadi kan misalnya dapat kita evaluasi gitu ya. Nah, kan contoh kalau tadi misalnya ada murid saya yang mungkin mengeluh gitu ya, Ustadz saya mengapa ujiannya begini gitu. Padahal saya sudah jadi suami soleh, jadi orang baik gitu ya. Tapi mengapa takdirnya begini? Nah, itu kita boleh meyakini bahwa itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti eh, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu kan tidak hanya menghadapi LGBT dari kaumnya, bahkan istrinya itu menjadi informannya kelompok LGBT. Jadi di mana ada laki-laki ganteng, perempuan cantik, itu diinformasikan. Ya, termasuk kan tamunya Nabi Nabi Lut yang malaikat itu. Itu siapa yang bocorin? Istrinya sendiri. Orang datang bertamu, ya, kata Nabi Lut, kalau kamu mau nih, saya punya anak perempuan. Oh enggak, kami enggak tertarik dengan perempuan, kami pengen yang laki-laki ganteng itu. Ya, nah itu kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, boleh jadi kan kita sudah evaluasi, ini sudah muhasabah. Ya Allah, saya melihat saya boleh jadi
sudah ikhtiar maksimal, ya, tapi ternyata boleh jadi yang engkau inginkan itu berbeda. Nah, jadi kira-kira begitu teh, kita evaluasi saja. Dan kalau sudah sampai pada kesimpulan, kita akan memahami betul bahwa ini murni takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bukan tahu itu ujian atau bukan, tapi sikap kita. Ya, apakah itu murni kesalahan kita atau berupa takdir atau ketentuan, maka sikap itu yang paling utama yang menentukan itu. Ya, bagaimana kita menjadikan momen tergelincir, salah, keliru atau gagal itu momen kita untuk bangkit, momen kita untuk belajar. Ya, jadi tadi kan setiap ujian itu bagi orang beriman harus menjadi madrasah, tempat kita berlatih, ya, apakah itu berupa kehilangan atau berupa jabatan, ya, atau berupa fitnah atau apa saja yang mungkin menimpa kita gitu. Jadi fokusnya kalau bisa kita fokus pada sikap kita menghadapi ujian tadi, ya, bukan semata-mata kita perlu memvalidasi ini murni kesalahan kita atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu teh. Jazakallah Pak Ustadz. Ya, nuhun Bu Nonon, semoga tercerahkan ya. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Adesa Sri Hussein yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga dari kajian tersebut dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Ardiansyah. Kepada Ustadz, kami persilakan. Ya, baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri doa kajian kita dengan berdoa. Semoga Allah melimpahkan kekuatan hidayah pada kita semua agar kita bisa tetap bersabar, ya, dan ikhtiar yang terbaik, ya, sehingga kita bertawakal dengan tawakal yang benar. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal fasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum acara kita tutup, mohon Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk dapat mengisi link absensi yang sudah kita cantumkan di kolom komentar. Demikianlah seluruh rangkaian acara zikir dan kajian maslahat kita pada sore hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kegiatan yang telah kita laksanakan memberikan keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi Bank BJB Syariah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya Anugerah Pangestu dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Jalan-jalan sama Kanjeng Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.